Bismillahirrahmanirrahim. Manusia udip dalam dunianya na dua macam. Na manusia yang sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, na manusia yang tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa ayat 17 dan ayat 18 Allah Subhanahu wa taala menceritakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzi ya'maluna su'a bijahalah tsumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Jadi ayat yang 16-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya taubat kepada Allah, yaitu bagi setiap orang, bagi allazi yang mereka mengerjakan putra su'nya, yaitu maksiat. Jadi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab melakukan maksiat tersebut adalah bijahalah, dengan keadaan zalim, dengan keadaan jahil, hana mufhum. Imam Al-Ghazali menceritakan tentang jahil. Ibam mufhum jahil menurut Imam Al-Ghazali, sidra urang malim, sidra urang yang berilmu, kata Imam Al-Ghazali, dengan ilmunya tersebut dia mengenal dirinya. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia mengenal keaib-aib yang ada pada dirinya. Maksiat-maksiat batin yang ada dalam dirinya dengan ilmunya yang didepu. Kemudian dia mengobati dirinya daripada penyakit-penyakit tersebut. Dan dengan ilmunya yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gebegah li Imam Ghazali nyan ke urang yang ilmu. Sedangkan urang yang nak ilmu, dengan ilmu makin maksiat kepada Allah, dengan nak ilmu makin sombong, makin angkuh, makin ria, makin takabur. Sang-sang hana urang lain carang citok yang carang. Maka dengan ilmu tersebut, kata Imam Ghazali, urang yang golom alim. Nah, maka di dalam ayatnya Allah menjelaskan urang-urang yang berbuat maksiat kepada Allah dengan kejahilan. Maka ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima taubatnya. Summa yatubuna min qarib. Dia bertobat kepada Allah dengan masa yang sangat dekat. Dubna masa sangat dekat. Makna karib qabla ayyaghar-gharu. Ruh golom nyawa berada di kerongkongan. Dia bertobat sebelum nyawa berada di kerongkongan, maka ketika itu fa ulaika yatubullahu alaihim. Allah menerima taubat orang tersebut. Ditanya adalah manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan nafsu, setiap saat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan rezeki yang Allah beri, dengan rezekinya yang dia bermaksiat kepada Allah. Kesehatan dengan kesehatan yang Allah beri kepada dia, dengan kesehatannya yang dia bermaksiat kepada Allah. Maka ketika dia mampu sempat bertaubat, yaitu ketika nyawa galom truk bak kerongkongan, maka tobat urang tersebut mantang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah Maha mengetahui dengan makhluknya, dan Allah Maha bijaksana. Jadi golongan yang pertama adalah golongan urang yang ketika dia belum sampai ajalnya di kerongkongan, mentang sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi satu yang harus tak ingat,
yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Antara taubat dan mati lebih to mati kepada kita. Maka kalau tu tele kita tak temung taubat. Maka ketika orang tak fikir keron matang na umur matang sehat, maka ketika itulah bertaubat kepada Allah. Menyekat ruh ajal, menyekat mati, hanali dan temung taubat, dan Allah tidak akan lagi menerima taubat kita. Jadi golongan yang pertama, golongan urung-urung yang bertaubat kepada Allah ketika nyawanya belum sampai di kerongkongan. Yang golongan yang pertama dipegah oleh Abu Bakar As-Siddiq, sidra urang yang ketika ajal telah tiba, nyan hana maka tangguh mubi'uk pih. Sedikit pun tidak ada masa tangguh. Monya gedanyo tengah ba'man tajak umun tak tung semayang, ketika ajal katruk bawadanya, tanukun bak para malaikat, tanukun bak Allah, Nabi ya Allah ajal long bi'uk tu betuk long pitu rumah tak. Hanale. Wateka kedetapkan ajal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengah tadu Honda datu Honda pun meninggal dia. Tengah tajak ngubum rubah hina meninggal dia. Tengah tak hanale tak budak. Tengah segala sesuatu kita yang menikmati kelezatan dunia, maka watenyan hinan ke getanya tahu pada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling dekat dengan getanya adalah kematian. Maka sebelum kematian itu datang, Allah Subhanahu wa taala mentang terima taubat kitanya. Coba kita bayangkan dukna dosa yang pernah kita lakukan. Dukna le maksiat yang kita lakukan uro per uro. Ketika jaga tengok le kitanya sampai kita tengok lam. Lebih lekah manfaat yang kita lakukan? Lebih lekah taat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau lebih le maksiat maka ketikanya? Maka senantiasalah ketika ingat, sadar, tak fikir, maka ketika itulah malah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruju'u ila Allah, kembali kepada Allah. Wa inabah, dan menyesali putra yang kita lakukan. Ingat, golongan yang pertama adalah golongan yang mantang diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu golongan manusia yang bertobat ketika ajal golom truk bak kerongkongan.